Udah nih. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, nyalakan notifikasinya, like, comment, share. Halo Jeffrey Pardede and Friends. Hari ini kita ngos-ngosan. Kita mau promosi ini sekalian. Brother gua Pandu Pangestu stand up Indosera. Dia bakal launching komedi apa? Show apa? Show pribadi. Show spesial ya. Karena dia sendiri nih. Kan ada show spesial yang dimana banyak orang kan, ini sendiri. Jadi kurang lebihnya tadi sebelum tag dia bilang, gue mau nunjukin karya gue bang, kata dia. Jadi biar langsung kita tanya nih sama dia nih, kenapa dia bikin show namanya Fake Teacher. Kalau menurut gue berarti guru munafik kali ya. Gimana bro? Karena dia guru nih. Dia guru, malah dia bikin show spesialnya guru kemunafikan guru. Gimana bro? Sebelumnya sehat dulu nih kabar? Sehat, alhamdulillah bang. Sebuah kehormatan nih gue diundang salah satu senior. Ya, karena gue sama Abah tuh dia udah jadi pejabat di kampus bro. Pejabat ya? Dewannya Paperta ya bro. Luar biasa. Tadi ya bang, apa show pribadi ya, spesial show tunggal ya. Karena emang kalau berbicara spesial show yang sifatnya tunggal itu memang impian semua komika. Jadi pakem sebuah pakem karya bahwa ini kayak kalau band kita bicara album lah ya. Ini album gua gitu. Album ya? Ya karena kalau perform biasa kan biasanya kita 15 menit, paling lama 15 menit biasanya perform. Tapi kalau namanya pribadi itu ya mayoritas waktu adanya di kita gitu. Kalau berbicara nama, kenapa Fake Teacher bukan berarti gua akan nampilin bokep di panggung dong. Jangan salah arti. Memang bawahnya kayak fake taxi lah. Fake taxi ya? Iya, mirip ya. Mirip. Cuman gua kenapa alasannya Fake Teacher itu karena gua sendiri ngerasa gua tuh banyak keluar dari pakem guru yang ada bang. Dalam artian, emang guru yang ada tuh sebenarnya kayak gimana tuh? Stigma guru yang ada kan yang gua lihat tuh panutan, teladan, contoh murid-muridnya. Sedangkan gue di luar sekolah, ketika di sekolah ya gue guru, tapi di luar sekolah ya gue sebagai pribadi pandu aja yang banyak konten-konten konyol, konten-konten yang tidak guru banget lah gitu tuh. Oh, jadi kalau di luar tuh anggap gue abang lo gitu, abang kalau lu aja ya, gitu. Gue seniman di luar, tapi di ya. dalam sekolah gue guru gitu kan. Dan uniknya kenapa Fake Teacher tuh karena menurut gue masih banyak sistem pendidikannya secara umum yang masih bisa kita tertawakan karena banyak kekurangan dan kepalsuan di dalamnya itu loh. Termasuk SK Dingdi, SK ini ya gak jelas ya. Iya, gue bisa jadi itu. Kalau ini sendiri apa pada saat nanti show, lo tepi jurang, tepi laut, tepi apa nih? Gua tepi lo akan menyindir bener-bener role-nya gurunya kah? Kebijakan pemerintah kah? Role sekolahnya kah atau apanya nih? Gua masih ngambil 3 perspektif. 3 pandangan. SDM itu ya guru gurunya, itu sendiri, sistem yang ada di sekolah, dan pencipta sistemnya. Pemerintah berarti. Pemerintah. Itu gimana tuh pemecahannya tuh? Pemecahannya ya pertama tentang ya dari kehidupan gue pribadi tadi yang gue jelasin bahwa secara status gue guru tapi secara kelakuan itu ya di luar guru sekolah. Apa nih sekarang? Guru pemerintah kah apa guru non pemerintah? Gue honorer non pemerintah. Karena ini, masih idealis gue. Ini kalau pecah Fake Teacher-nya ini harus diperhatikan nih. Dia dinaikin jadi P3K apa tetap honor? Karena udah gak ada PNS kan? Udah gak ada. Atau bahkan gue di blacklist. Ya kan karena lebih jurang. Berarti penentu nasib lo ada di sini. Ada di sini. Gue di blacklist kan.
Pasti gue jadi pemerintah pasti. Ini kan? jangan-jangan gara-gara lu gagal di P3K kemarin nih. Enggak, gue nggak sempet, gue Nggak nggak pernah sempet. ikut bang. Oh. Gue nggak tertarik justru. Nggak tertarik jadi guru tapi tertarik jadi guru honorer. Iya, karena tadi bagi gue tuh guru tuh kerjaan sampingan bang. Kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan sambil nunggu job-job stand up. Oh gitu. Iya gitu. Sedangkan keluarga dari PNS sebetulnya. PNS ya. Keluarga PNS, tuntutan PNS. Tapi gue pribadi masih idealis. Karena gue Idealis. ngerasa kalau gue udah jadi PNS tuh ruang-ruang kritik gue tuh berkurang. Kalau pelawak itu komika itu bebas lah ya. Kalau Bebas. di rumah kan diatur sama pemerintah, Betul. diatur sama gaji ya. Betul. Tuh, ruang-ruang kritiknya pasti terbatas kalau kita udah statusnya PNS. Oh berarti ini tipe jurang ya? Tapi jurang. Lebih kemana tembakannya? Pemerintah apa sekolah nih? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Porsinya sama besar sih. Dua-duanya. Sekolah nanti lu dipecat lagi dari sekolah lu. Gue sih dari dulu karena tadi gue nganggep guru itu kerjaan sampingan. Ini sekolah alumni lu apa lu dapat rezeki sendiri tiba-tiba sekolah di sini apa gimana? Apa Awal ngajarin mula gua? lu di tempat lu sekarang sekarang ngajar. jaringan organisasi. Oh, apa tuh? Himpunan ESA, Oh, ESA. internal bang. Esa, ESA, my love. One thing, one connection bahasa Wih, Inggris. boleh. Esanya yang dipromosi ini. Itu Oh berarti jaringan Esa ya. jaringan ESA. Kepala sekolah diundang? Enggak lah. Oh enggak. Nah, kira kepala nggak ada yang sekolah. undang. Yang gua undang itu guru-guru muda aja, yang Guru-guru sifatnya muda. nggak kaku dia, yang nggak kaku, yang nggak kolot gitu. Awal mula ide fake teacher muncul dari mana? Dari gua pribadi, Dari pribadi. dari gua pribadi. Itu dari berkecamuk lah ya, dari kejadian-kejadian lo selama jadi guru ya. Betul. Bahkan Karena selama gua- hidup bang, karena kan tadi gua latar belakang Selama hidup kan lo cuman mahasiswa pendidikan guru bahasa Inggris. secara mahasiswa gua pendidikan, secara latar belakang keluarga pendidikan. Oh. Dan gua banyak cerita-cerita tentang orang tua. Oh, Orang tua guru juga. Gua guru PNS semua. Oh wajar berarti ya. Gitu. Jadi emang lahir gua dibesarkan pendidikan, gua berproses di FK pendidikan, sekarang kerja di pendidikan. Banyaklah keresahan tentang pendidikan. Itu alasannya gua Berarti ngambil. nanti secara nggak langsung apa komedi-komedi lo komedi pendidikan ya? Betul. Betul. Komedi politik pendidikan. Politik pendidikan. Sosial politik pendidikan. Sosial politik pendidikan. Luar biasa nih. Nggarap lawakan-lawakan orang lain ini. Sepak terjang bro, sejauh ini kapan lo berkomika, kapan lo memutuskan untuk jadi pelawak komika, itu kapan tuh? Berawal dari 2011 bang. 2011 ya? Masih zaman nonton. Itu gua pertama kali bokap yang ngasih tunjuk ada acara stand up comedy gitu. Jadi gua ngeliatnya seru aja sih. Karena emang gua orangnya seneng juga ngebikin orang ketawa tuh. Kalau orang ketawa sumber kelucuan dari gua tuh gua Udah nih. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, nyalakan notifikasinya, like, comment, share. happy gitu. Tapi kalau lu ngelawak tapi bikin orang ketawa tapi garing gimana tuh? Sedih nggak lu? Sedih. Sedih ya? Sedih. Pernah Tapi- ngerasain itu? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Pernah, bahkan gue pernah diundang di acara PMI Banten kalau nggak salah, di alun-alun bang. Itu Berarti awal- ada buta tuh ya? Wah, gue kurang tahu dah, karena Kurang tahu 2016 gue masih maba tuh, gue Oh, belum masih tahu maba. sepak terjang. Masih bodoh lah ya? 2016 kayaknya masih di penjara dah. Iya nggak sih? Masih di penjara dah. Buat itu beda lagi. Oh iya sorry ya, Butate ya. Iya Terus? kan. Ya gue pernah tuh diundang tuh awal-awal karir bang, namanya awal-awal karir kan. Jangankan komika awal karir, komika yang udah mateng aja pasti ada sesi ngebom tuh garing. 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 Krik lah, jangan Krik krik lah. bos. Krik lah. Gue hadir sebagai guest star di acara PMI Banten yang dimana bocah-bocahnya itu datang tuh bukan buat nonton stand up tapi buat nungguin hadiah. Oh, Jadi nggak peduli sama apa yang gue lontarkan, ayo sama tuh. gitu tuh. Bahkan gue pernah stand up, terus ada anak kecil nimpalin, weh, Siro udah lucu silit, bang, bisa tanda gue, ya malah kan gue disilit-silitin bang. Itu pasti. Di alun-alun. Di alun-alun. Di alun-alun itu, outdoor emang susah stand up di outdoor itu. Beda sama di ruangan ya. Makanya komik-komik itu emang butuh adrenalin. Tapi evaluasi nggak lo ya? Artinya kan ketika dia bilang
Sire orang lucu silit berarti Iya. kan lu koreksi gak? Gue koreksi. Apa tuh berarti? Nggak akan yang gue ambil outdoor lagi. Oh berarti bukan materi lu. Gue Bukan materi bisa jadi stand up lu. materi gue. Tapi lu evaluasi nggak materi lu itu? Evaluasi. Maksudnya gue berbicara materi kan bekerjanya atau tidaknya sebuah materi itu tergantung beberapa faktor termasuk keuangan. Otomatis kalau orang di indoor itu kan akan lebih fokus nangkep apa premisnya kan. Premis itu kan buat teman-teman yang belum tahu aja nih ya. Premis itu prolog sebelum kita ke punchline ke jokesnya. Gitu. Bagaimana orang bisa nangkep jokes kita kalau premisnya aja dia gak ngikutin. Oh sama aja kayak sebelum kita bilang aku mencintai kamu. Betul, aku ada harus basa-basinya. tahu. Ada basa-basi ya. Ada basa-basinya. Tuh, dari situ gua evaluasi benar-benar gua anjing gua outer nggak mau lagi lah. Nggak mau lagi ya. Iya, outer. Kecuali bayarannya mahal, gas. Gas ya. Gas. Materialistis juga di komiknya satu. Dulu waktu itu sempat ini apa namanya daftar suci atau gimana? Daftar gua di 2020 sebelum pandemi bener-bener nyebar luas tuh. Gua ikut audisi Bandung. Bandung ya. Bandung Suci. Kalau Sini Banten ada sih. Audisi Banten nggak ada. Ikut Jakarta dia. Banten dia ikutin Jakarta ya. Jakarta kenapa kalau ikutin? Jakarta itu ini banget, sentral banget. Oh. Jadi Jakarta itu kan dia biasanya kota terakhir bang. Kota terakhir di mana misalnya di daerah-daerah nih seluruh Indonesia nggak dapet di titik-titik itu, Baru dia baru muaranya cabut Jakarta. ke Jakarta, Pasti ya. akan ada membludak peserta di situ bisa sampai ribuan. Oh. Kalau daerah itu pasti masih di angka ratusan. Waktu itu gagal di audisi. Gagal di audisi, Nggak sempet masuk tuh ya. nggak sempet. Nggak sempet ya. Nggak sempet masuk. Apa kata juri itu waktu itu? Krik nggak? Kalau berbicara klik enggak, cuman banyak yang lebih lucu ya. Selucu apa nanti fake teacher? Selucu apa fake teacher? Ada nggak kira-kira nanti penontonnya yang tiba-tiba bilang kok Siro lo lucu silit kedua kali nih menurut lo? Nggak akan ada sih sampai Nggak ada ya? ngomong gitu. Berarti Kalau lu gue tonjok. Udah tiketnya murah sini-sini gue tonjok lu. Jadi maksudnya gue ini loh bang, kan gue stand up 1 jam ya. Stand up 1 jam. Gue nggak bisa ngegaransi semuanya lucu, tapi pasti ada yang lucu. Karena kan lu bukan alat pemuas juga kan ya. Betul. Orang pelawak-pelawak yang udah ternama juga kadang ada garingnya kok. Ada garingnya. Ya Karena kan kita ngomong, kita mikir kan. Betul. Wah ini orang gimana ya cara bikin kita lucu? Susah juga kan? Iya. Ya lu bicara band lah, 1 album. Gue yakin gak semua lagunya viral. Betul sih. Iya kan? Betul. Lu tahu lagu Terima Kasih Bijaksana Silon Seven? Nggak tahu gua. Tapi tahu lu Anugerah Terindah? Wih jelas. Itu. Karena kan itu buat nembak perempuan pada saat itu. Iya kan? Ya Anugerah Terindah kita anggap jokes yang paling The best lah, the best lah ya. the best. Sedangkan Terima Kasih Bijaksana yang ngebomnya lah itu. Nah berarti nanti dari 1 jam lo akan munculin the best terbaik lo di awal. Di awal dan di akhir. Kalau di akhir, ya. nulis materi emang rumus komik. Oh ada hitung-hitungan ada komika. rumusnya. Gimana tuh? Rumus nulis materi itu ya, setlist itu misalnya kita taruh A itu. Ini bukan rahasia ini kan? Bukan, ini bukan rahasia umum. Ini udah rahasia umum komika, harusnya semua udah tahu, udah dibekalin di komunitas Kan masing-masing. subscriber viewers gue juga belum tentu semua tahu kan? Ya. Gimana? Kalau berbicara A itu misalnya A itu grade jokes kita yang paling lucu, ultimate lah. A itu. B itu di tengah, di bawah A grade-nya. C itu jokes-jokes yang kayaknya tipis nih ketawanya. Kayak gimana tuh contohnya? Yang ultimate? Ya misalnya ultimate itu jokes andalan kita lah yang udah diuji coba di mana-mana dan itu pecah banget. Selalu tawa, nggak pernah nggak ketawa. Oh ini nanti di fake teacher ada? Ada. Oh berarti nggak Ada boleh nanti dibongkar ya? Nanti gua nge-grade-gradein juga. A itu paling tinggi, paling ultimate udah garansi lucu. B itu dia di tengah, C itu yang kita nggak yakin ini akan dapet tawa, paling ketawa pun tipis. Oh. Jadi A, B, C. Nah penyusunan materinya dalam satu set list itu B, C, A. Bank Gitu. Sentral Asia. Iya betul Bang Asia. Jadi di awal itu yang tengah, yang ketawanya sedang. Nah baru yang C itu yang kita tadi tipis-tipis itu kita masukin tuh di tengah-tengah tuh. Nah baru penutup show-nya atau penutup setlist rangkaiannya itu yang ultimate. Wah, lu kayak nulis RPP ya? Betul. Terstruktur ya Bang? Terstruktur ya. Masif, dinamis. Ini kira post-attack banget sekarang. Ini apa namanya kan kata lu ada nanti
komedi-komedi lo yang udah pernah lo tampilin lagi, dan sebenarnya penonton lo menurut lo akan terus ketawa dengan komedi lo yang materi komedi lo yang lo tampilin terus menerus? Kemungkinan besar tetap ketawa karena kan kita Ketawa, beda atmosfer, dan beda ini juga pasti ada beberapa evaluasi yang sekiranya punchline-nya yang kemarin tuh ini, cuma kita ganti gitu. Oh gitu ya. Jadi biar tetap nggak ketebak aja, walaupun sebagian pasti ada yang oh iya si ini nih pasti beloknya ke sini gitu tuh. Terus ini pasti ketebak. Opener orang Serang semua, stand up Indo Serang. Opener semua internal komunitas. Internal komunitas. Ini unik juga gua ngambil opener, Bang. Gimana tuh? Gua ngambil opener kan 3 orang. Ini ada 3 perspektif berbeda tentang pendidikan. Pertama, anak yatim. Ini orang-orang backgroundnya guru semua nggak? Enggak, ini yang uniknya. 3 perspektif beda. Pertama dari perspektif anak yatim. Ya kan? Gue pengen tahu perspektif anak yatim memandang pendidikan struggle-nya itu gimana. Gitu tuh, perjuangan mereka itu gimana. Pasti kan beda dengan orang-orang biasa. Kedua, mahasiswa aktif. Gue pengen tahu dari sudut pandang peserta didiknya lah ya. Tentang pendidikan. Dan ketiga nih guru honorer juga. Oh sama kan? Sama. Enggak, dia sekarang udah P3K malah. Duluan dia dong? Iya. Secara karir, guru dia unggul. Tapi secara komedi gue yang unggul. Woi siap. Ngegas. Berapa menit mereka opener? Maksimal 8. 8 menit ya? Maksimal. Oh emang ada aturan main juga? Ya namanya show pribadi ya, masa lebih banyak dia. Opener gitu kan. Enggak, sebenarnya kalau berkomedi, berstand up itu ada sih enggak sih? Batasan waktu paling kecilnya segini, paling gedenya segini, apa enggak? Kalau setahu gua sih untuk show itu rata-rata ya minimal di angka 50. Di angka 50 menit. Ya untuk show pribadi ya. Cuman kalau untuk job ya kita tergantung yang ngasih jobnya dia minta berapa. Kalau ini kan untuk spesial lo biasa. Kalau karya-karya lo atau karir-karir lo ini selama stand up udah di mana aja? Karir di pemerintah kah, di swasta kah, atau di mana kah? Kemarin kan lo update status gua ngeliat di MPR. Di MPR juga ya? MPR. Gua nggak ngeliat di MPR, yang di Citraland yang lo update yang gua lihat. Oh, yang Citraland ya. Kalau berbicara karir ya gue udah ngisi di korporat, di sekolah. Korporatnya apa nih? Korporat tuh kayak Citraland, kayak merek-merek dagang yang lain. Gue promosiin acara-acara dia, gestar acara dia. Swasta ya banyak perusahaan-perusahaan swasta kayak ya Citraland termasuk swasta ya. Sekolah, gestar-gestar di sekolah. Sebelum band utama tampil ada suka ada stand up-nya. Sama pemerintah. Pemerintah di mana? Gue pernah di Kemensos, gue pernah jadi gestar di Kemensos. Di Kemenkumham Banten, Kementerian Ekonomi di JKN di Serang, sama lomba-lomba di gua finalis DPR RI 2018 angkatan nama Marcel Widianto, Kiki Saputri. Tapi nasib lo kurang baik. Nasibnya berbanding terbalik. Dia udah artis, gua berprofesi bergaji tipis. Tapi bakal jadi artis. Amin. Terakhir kemarin di MPR. Gue juga pengen jadi artis. Makanya lu bikin channel ini kan? Iya, bikin channel ini. Cuman batu sandungan aja. Politiknya masih perih soalnya. Dari semua komedi-komedi yang lo lantunkan di korporat-korporat itu, yang lucu yang mana, yang garing yang mana, yang the best yang mana? Yang garing ya itu yang. Tapi itu bukan soal pendidikan, apa pendidikan semua nih? Enggak selalu tentang pendidikan. Tapi pasti selalu ada pendidikan karena perusahaan gue di sana. Emang apa ya, komika itu yang mahal itu justru nyari ciri khasnya itu, persona namanya. Nyari persona itu loh. Kita semua komik banyak lah melimpah. Cuman kan yang membedakan satu sama lain persona. Lu kalau mau nyari persona politik, oh ada si ini gitu tuh. Pendidikan, oh ada gua. Nah itu gua yang sekarang lagi gua sasar adalah pendidikan dan politik. Jadi kalau lu nyari pendidikan politik, harapan gue adalah nama gue yang muncul. Oh gitu. Yang garing tadi di PMI Banten. Bisa nih biar kita undang lagi nanti di program kita. Bagus. Katanya mau bikin ini kan? Mau bikin. Tunggu aja guys, kita mau bikin acara di mana undang komik-komik ya. Komik-komik. Tapi udah setuju ya kemarin ya ketua stand up Indo Serang? Insya Allah setuju bang. Setuju ya. Setuju. Jadi kita ada kolaborasi lah semacamnya, biar nggak garing-garing banget. Nanti ujung-ujungnya ya pejabat-pejabat kita undang di sini. Roasting langsung ya. Ngelawak di sini kayaknya, kita yang roasting kan. Bukan gua, mereka. Iya. Soalnya gua masih bingung. Gua mau belajar nih, misalkan belajar stand up. Gua kan juga bisa nih ngelawak. Cuma lawakan-lawakannya lawakan tembakan doang gitu tuh. Iya.
Itu udah termasuk stand up gak sih? Secara teknis kan stand up itu bagaimanapun caranya untuk membuat orang ketawa. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Kalau lu udah ranahnya begitu, itu udah punya bekal sebetulnya. Berarti secara nggak langsung komika dan pelawak hampir mirip ya? Hampir mirip. Hampir mirip ya? Cuman bedanya mungkin kalau pelawak itu dia butuh orang lain sebagai tembakannya sebagai partner. Oh. Jadi ada yang jadi keset lah istilahnya kan. Ada yang ngasih umpan, kita yang nembak. Tapi kalau komika ya kita yang ngasih umpan sendiri, kita yang ngegolin sendiri. Oh gitu. Itu bedanya. Beda sama kayak Facebookers, OVJ kan dia TikTok. TikTok ya. Kalau kita kan pelawak tunggal lah juga. Pelawak tunggal ya. Berarti pelawak menyendiri dia nih. Iya, Pelawak sendiri. Enggak, itu yang the best di mana? Yang di korporat itu yang the best di mana? Belum kejawab nih. Korporat sejauh ini yang the best itu menurut gue ya di Kemenkumham. Kemenkumham. Itu ketawa tuh terbahak-bahak. Ya, Kemenkumham. Kalau Kakak Mongol kan selalu bilang ketika the best dia tuh nggak apa-apa kali nyebutin nama ya. Kakak Mongol kan selalu bilang ketika ngomongin Tuhan, ketika ngomongin mayat, komedinya kan pasti orang the best tuh. Ya. Nah kalau lu sendiri? Iya, gue ada sih nanti materi-materi tentang nyerempet ke agama ada. Ada ya. Di fact teacher apa di mana? Di fact teacher. Lengkap ya. Cuman kita kan kalau berbicara itu kan itu masuknya kerana dark jokes ya bang, komedi gelap, ya kan kita bawa-bawa Tuhan yang seharusnya kan tidak patut untuk ditertawakan kan, agama dan lain-lain. Makanya nggak sembarang komedi dark jokes itu dipublish atau kita mainkan di acara-acara yang nggak tiketing. Dalam artian kalau kita nggak tiketing kan orang lain berbagai latar belakang datang bukan hanya untuk tujuannya nonton stand up gitu. Tapi kalau orang-orang yang tiketing, ya lu bayar tiket emang udah diniatin buat ketawa, nonton, udah siap dengan semua komedinya gitu. Bukan pengen nanti malah sakit hati mungkin. Bukan malah sakit hati, bukan malah tersinggung gitu. Tuh, makanya banyak komika-komika yang lu akan beda lah sensasinya nonton di YouTube sama di special show mereka masing-masing. Itu lebih pecah, lebih gelap, lebih. Tapi ada 12 menit terbaik fake teachernya Pandu. 12 menit terbaik yang nanti akan dikolaborasikan dengan JPAF. Gua sengaja bro, memang menurut gua padahal gua tahu dari orang loh, bukan dari lu gua tahu show lu tuh. Iya. Gua udah komunikasi dari dia Desember. Akhirnya ketemu tiba-tiba dari si Fajar Esa. Roy. Fajar orang tak-takan. Iya, Fajar Santoro yang Fajar saham. Iya, betul. Anjing si Pandu bikin acara bukan ngomong ke gua gitu tuh kan. Iya. Tahu-tahu gua dari si Fajar update. Iya. Akhirnya gua ngubungin lu. Nah dari situlah. Oh gini mah ngobrol sama gua tentang fake teacher apa. Karena Desember lu ngontek itu lu masih gua masih ngejabat ya. Iya. Gua masih jabat ketua stand up Indonesia dan gua ngisi konten kan. Itu belum kepikiran, Bang. Gua ngadain fake teacher belum kepikiran. Pantes. Gua kepikiran fake teacher itu gara-gara Maret yang plan B itu tuh yang stand up gabungan. Kan gua MC-nya di situ. Anjing orang lain udah punya show, gua kapan gitu. Makanya udah Mei numpuk momentum Hari Pendidikan gua realisasikan ini, padahal 2020 sih sebenarnya show fake teacher udah muncul, cuman tertunda gara-gara pandemi. Tuh. Yakin lucu lah ini ya. Insya Allah. Enggak lucu gimana kira-kira? Ya kalau nggak lucu kan Tiket murah emang. murah. Lu yakin ini paling murah? Apa? Lu yakin murah? Waktu plan B berapa emang? Plan B dia 25. Ya, 25 mahal 35 ya. gitu. 25 Lu termasuk mahal ya? Kan beda durasi. Oh beda durasi. Beda Baru durasi. 1 jam ya. 1 jam. Beda durasi. Support banyak ya dari kawan-kawan yang lain ya. Alhamdulillah support banyak. Sponsor udah 7, media partner 4. Salah satunya Jerry Pak Dede. Makasih buat abangku. Gue seneng memang bro, bukan ngejilat lo atau gimana. Apalagi kan gue bilang gue tunggu di mana kata gue ini komunikasi ke guanya nggak jelas, tahu-taunya muncul kan. Akhirnya orang lain udah munculin dulu tuh ide, kata gue. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa kita garap kali kan. Masih. Cuma nanti aja bro, guys, apa yang kita bakal garap nih bareng stand up Indo Serang, mudah-mudahan berjalan lancar ya, pecah Amin. ya. Amin. Sejauh ini
Udah berapa angka anggotaan kawan-kawan? Di angka kalau ngeliat di grup itu di angka 40 kalau di grup, cuman kalau yang aktif rutin datang itu di angka 25-an lah. Biasalah namanya dinamika organisasi mah ya. Nggak tahu gua. Kan beda organisasi lawak sama organisasi politik. Sama aja bang, sama aja. Organisasi politik, organisasi yang punya kepentingan untuk ini beda menurut gua sama organisasi lawak. Karena pelawak mah, komika mah harusnya nggak ada saling sakit hati, sikut-sikutan, ngerebutin apa coba? Tapi kan memang kalau berbicara ya kalau politik kan emang Ada kepentingan. ada kepentingan ya. Ya kalau lawak ya kepentingannya harusnya ke pribadi. Oh. Lu sejauh mana akan berkarirnya gitu tuh. Dalam artian gitu. olahraga tunggal mah lu nggak bisa nyalahin orang, kualitas baik buruknya lu. Kayak lu lagi latihan karate tanding gitu Nah, ya. ya lu nggak bisa. Beda sama futsal sama olahraga kelompok. Kitanya misalnya jago sendiri, teman-temannya noob, blow on. Oh iya. Kan nggak ngaruh. Sebaliknya kitanya teman-teman kitanya blow on, teman-temannya jago kan. Goblok lu gitu kan. Iya kan. Kok lu gitu nendangnya? Kalau tunggal mah tanggung jawab masing-masing karirnya. Iya benar. Gitu. Jadi kita nggak pernah Kayak memaksakan. pemain MU yang goblok ya. Wow, nanti saya diserang Mancunian. Saya diserang Mancunian. Ya, nggak Lu nggak ada mahasiswa saja beri Mancunian. Nggak apa-apa lah, diserang juga. Dipiralin juga nggak apa-apa. Berarti total 40 ya. Itu kota Serang. 48. 40 orang keanggotaan. Oh iya, Stand Up itu Indo. Serang kabupaten dan kota. Kalau sejauh ini dari Stand Up Indo Pusat, ketertarikannya ke Stand Up Indo Serang kayak gimana tuh? Artinya memperhatikan kah apa seperti apa? Karena kan lu mantan ketua nih guys. Ini salah satu mantan ketua nomor Lima angkatan kalau keberapa? Kelima ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau berbicara Stand Up Indo Pusat ke Serang dan ke daerah sih ini di kepemimpinan Ajis 2000 ya. Gua ngerasainnya di Ajis 2000 karena di Presiden ya? Presiden di Presiden AW itu gua belum muncul. Belum muncul. Di Ajis 2000 sih termasuk yang memperhatikan komunitas-komunitas daerah. Dalam artian dia peduli dengan nasib komunitas daerah, dia mengadakan event-event dan kayak kemarin di pandemik itu dia ngedata juga tuh. Dia ngedata juga anggota-anggota komunitas daerah siapa yang terpapar. Dia kasih bantuan. Dia kasih bantuan kayak sama kayak beasiswa banyak bang beasiswa karena bantuan-bantuan di sana tuh banyak. Itu bentuk kepedulian Stand Up Indo ke anggota-anggotanya ke Yang di daerah ya. daerahnya gitu. Lo ngejabat selama 2 tahun 2019 sampai 2022. ya pandemi itu. Iya. Apa yang lo lakuin? Pandemi apa yang gue lakuin sebelum dan sesudah ya. Kalau sebelum pandemi banyak program kerja. Kan bisa lo kayak kayak Ajis doa ibu. Gue memperpanjang diri gue untuk bisa kan gue nggak kerja nih pada masa pandemi. Kemudian dia ngomong, gue tambahin deh 1 tahun lagi. Kenapa lo gak begitu juga? Periodenya. Iya. Periodenya. Setahu gue di konten salah satu orang. Iya. dia Emang bilang gitu. Ajis 2000 emang secara ADART itu 2 tahun sekali. Oh ada ADRT. Ada ADART. Kita Itu dari atas ke bawah. dari atas. Bahkan Stand Up Indo itu udah terdaftar di Notaris. Notaris ya namanya. Notaris. Di Kemenkumham ya. Kemenkumham ya. Kemenkumham gitu. Biar Udah nanti kalau ada namanya. gugatan, Ada gugatan. ada tepi jurang Betul. bisa ada pembelaan ya. Ada backup dari pusat. Gitu. Itu 2 tahun sekali. Cuman sudah direvisi 5 tahun sekali karena Pres Ajis ngerasa 2 tahun ini belum bisa ngasih apa-apa. Dalam artian kalau 2 tahun masa jabatan tuh belum bisa ngasih yang spesial lah, butuh tambahan periode. Tapi Lalu gue kenapa sepakat. lo lakuin? Tapi gue Lu sepakat kenapa ya. nggak nambahin periode? Hah? Lu kenapa nggak nambahin periode? Karena gue sadar akan tanggung jawab. Kan sekarang gue kerja di Karawaci. Oh. TikToknya itu bang Jauh ya? Yang jauh lebih baik gue ngasih orang-orang baru yang bisa standby di Stand Up Indo sekarang. Ya gue nggak gila jabatan kayak yang mau nambah periode lah ya. Gitu. Gue sadar nih kalau gue ngerasa nggak mampu ya gue out gitu. Ngerasa mampu. Nggak terlalu gila bukan Pres Ajis loh, tapi Presiden Rwanda ada Rwanda. Ada Rwanda yang pengen nambah periode. Weh, jangan lah. Jangan nambah. Kayak orang gua jangan jawab nih anjing. Tadi di briefing pengen tepi jurang. Gue disekak gue nyekenan nih jadi ngejong anjing. Oh iya. Presiden Republik sana. Republik Kana.
Karena Anda organisasinya sama. Aduh. Ada lambang binatangnya. Saya cuma anak buah. Aduh. Anjing goblok kena itu gua. Tapi seneng ya kalian tuh ke tepi-tepi jurang gitu ya. Biar apa sih sebenarnya? Kalau berbicara seneng kembali ke pribadi masing-masing sih. Kalau gua tuh karena emang dilahirkan di Untirta kali Bang ya. Iya. Emang culture di Untirta tuh kayak seperti yang gua lihat elu. Untirta tuh bagus loh, gerakan aktivisnya berani diadu loh sama Iya, kampus betul, lain. betul. Itu yang ngebentuk critical thinking kan. Yang akhirnya gua kemasnya di komedi. Gitu ya. Itu. Tapi kan politiknya lu sama satu bendera. Yang mana? Kesalahan lo. Siapapun sebenarnya Bang mah yang ini gara-gara menyimpang, memimpinnya sekarang satu binatang itu ya? ya yang menyimpang aja. Oh, gitu. Siapapun yang menyimpang gua kritik, intinya gitu kan. Gua nggak sebenarnya nggak satu kelompok atau apapun, siapapun gua membuka. Lu bukan alergi partai satu itu kan? Enggak, Bang. Ya. Gua nggak alergi sama siapapun. Pokoknya yang sekiranya mengundang keresahan gua, Oh gitu. itu gua pasti akan serang dalam bentuk komedi. Gitu. Kenapa cuma nyerangnya negara? Kenapa nggak nyerangnya pemerintah daerah? Karena gua jarang diserang, jadi gua udah nggak tahu isu-isu apa yang ada di sini. Di Banten? Di Banten, iya gua udah nggak ngikutin. Sita gua nggak ngikutin. Udah nggak pernah kajian, Bang. Oh, nggak aja. Tapi kan komedinya bisa kali diplesetin. Bisa. Komikanya. Iya, kalau gua dapet bahan isu-isunya gua bisa. Oh, gitu ya. Cuma kan sekarang keterbatasan isunya itu karena gua nggak pernah ikut kajian sitda kan. Gue sitmas pun ya ngelihatnya berita Berita, bukan ya? bukan kita ngumpul kayak mahasiswa dulu. Sialan nih nyerangnya partai satu doang lagi. Enggak, sebenarnya nggak bakal 3 periode. Jadi ngebahas 3 periode ya sih? Kan belum ada surat, Bang. Hah? Belum ada surat, statement mah bisa berubah. Iya, statement bisa Yang dulu bilang nggak pakai anggaran negara IKN aja sekarang berubah. Lu orangnya fake berarti. Fake lo. Kali aja mau bikin show fake presiden. Wah, repot gue nih. Presiden Rwanda, kan itu lagi ngomong Rwanda. Diculik pin gue nanti. Ada Rwanda gitu. Ya gua panas lagi gua. Wah, beres konten ini kita selesai. Ini pemanasan kan, Bang? Sebelum kolaborasi sama Stand Up Indo Serang. Wah, lebih galak dong. Pemanasan ini. Tapi kalau stand up Indonesia Serang, gue lebih sepakat nanti kita bicara politik daerah. Wah, siap. Ya. Siap. Politik Kita. pemerintah kota Serang, Iya. kabupaten, Banten, itu seru tuh. Yang close the door fokusnya ke nasional, kita ke daerah, Bang ya. Udah nih. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, nyalakan notifikasinya, like, comment, share. Kita keluar daerah. Kita open the door. Door to door kita. Door to door. Door to door. Pintu ke pintu. Door to door kita tembakin. Ternyata kita diculik. Kayak kejadian di Rau. Wow. Ditusuk. Belum dengar ini sih, Bang. Belum Ada. Lu yakin tapi komika-komika itu kan ada yang nggak seberani lo, bro? Ya. Itu gimana? Kalau gue sih sampai hari ini masih berpegang teguh ke idealis. Titisan lo ada? Didikan lo di yang sekarang? Titisan. Didikan. Pendidikan. Ilmu lo? Enggak. Yang lo turun gak ada? Belum ada yang fokusnya ke kayak gue. Ke politik sama pendidikan. Dia lebih kemana anak-anak ini sekarang? Ya dunia remajanya, dunia kerjanya, Materi komedinya ya? komedinya nggak berani sampai ngekritik itu tuh, belum berani sampai fokusnya dikritik. Gue pesennya berani dong gitu. Mau coba? Di anak-anak lo, generasi bawah lo ini, Ya kan supaya harus. mau mengkritik pemerintah materi-materinya. Iya, cuman kan kesadaran itu kan muncul nggak instan. Oh iya sih. Iya kan, nggak bisa instan. Cuman kita terus kasih stimulus bahwa komedi bisa juga salah satu jalan untuk kritik. Kritik ya. Ya sekarang berkat komedi gue bisa kritik di depan pejabatnya langsung, DPR sama Nah, MPR. komen apa tuh mereka pada saat lo kritik? Enggak. Pada saat lo tembak tuh mereka? Ya nggak ada komen secara langsung lah, ketawa-ketawa doang. Oh, tahu doang. Ya namanya kita jadi badut doang kan di situ makan. Iya. Ya mungkin ngedengarnya ya udah jok semata, bukan menjadi bahan muhasabah. muasabah. Iya kan?
mengoreksi diri. mengoreksi diri. Kita pakai almet mentok di gerbang. Luar biasa nih Apa? anak Muhammadiyah nih. Ada Muhammadiyah enggak gua enggak terafiliasi dengan NU, Muhammadiyah, gua enggak terafiliasi. Gua udah Islam tok, Islam tok ya. Islam tok ya. Enggak garis kiri kanan ya. Enggak kiri kanan gua. Enggak ya. Luar biasa Tuhannya ini satu berarti. Tuhan gua kan 3. Apa itu? Tuhan gua kan 3. Satu. Nih jok-jok gini yang gue takutin nih. Gue diserang sama agama gue sendiri kan repot gue. Iya. Apalagi sama ini, sama orang-orang yang ateis. Waduh, Ya kan? gue mah beragama, bertuhan gue mah. Sorry bro. Betul. Sorry bro. Di DJKN ngapain? DJKN tuh Direktorat Jenderal Dirjen Keuangan Lalu ngejokes apa di situ? Tentang pajak? ekonomi pajak. Gimana tuh? Ya tentang dunia. Lu mau ngambil pajak gua aja gitu ya? Enggak lah, enggak sepul kali itu. Nggak Pasti sepul. ada kemasan-kemasan yang kita nyiapin kue ulang tahun tapi dalamnya ada pisaunya. Oh gitu. Gitu. Cuman kan lagi-lagi kayaknya bagi mereka tuh stand up comedian just jokes komedian aja. Nggak jadi ajang muasalah diri. Gua sebelum Pak Julari Batubara ketangkap Kemensos, gua perform di stand up Kemensos bahas korupsi. Oh terus? Bahas Kemensos gua tentang korupsi. Gua khawatir bahwa korupsi ini jadi budaya, Bang. Heeh. Di Kemensos gua bilang. Sebelum Pak Ari Batubara ditangkap. Tapi dia masih menteri. Masih menteri. Oh, berarti lu dalang di balik cepunya Kemensos jangan-jangan. Itu gua jokes. Itu Bang baru kejawab Bang kenapa gua jokes korupsi tentang korupsi. Enggak ada yang ketawa. Hening. Anjing kayaknya anjing abis ini ketangkap di gua gitu kayaknya. Ternyata dia yang ketangkap ya. Lu berarti cepunya lu. Hening loh. Gua ngejokes di sana tinggal Bang, gua khawatir bahwa korupsi ini jadi budaya, Bang. Dalam artian yang sekarang yang di mana-mana sekarang kan wajarnya yang berprestasi diapresiasi. Gue nanti kalau korupsi jadi budaya, justru yang korupsi diapresiasi. Kayak misalnya Pak Ari gitu. Pak Bambang, saya lihat kinerja Anda selama 1 tahun ini banyak anggaran, tapi kok nggak ada yang dikorupsi ya? Gitu tuh misalnya. Oh begitu. Gitu tuh. Duh, malu-maluin saya sebagai Kemensos Iya, nih. Gitu. Masa uangnya dikembalikan ke negara sih? Negara sih, aneh-aneh aja. Ya udah gimana caranya buat gitu, ya Bang. anggaran itu ya? Ini. Oh ini alasannya. Emang banyak koruptor. Biasa gitu. Anjing koruptor. Tapi kan kita nggak tahu bro. Pada akhirnya ketika lo jokes koruptor, mereka tuh sebenarnya udah korupsi jauh sebelum lo ngejokes sekali. Betul. Makanya itu diem. Iya. Makanya diem kan. Masa dia ngetawain dosa sendiri? Iya kata, wah tuh anjing nih katanya. Makanya pada diem kan. Diem. Ternyata udah berapa bulan sebelum lo ngejokes udah dilakuin. Udah berproses. mungkin. Kasihan amat sih pak. Tapi dikurangin masa jabatannya karena berbuat baik kan? Itulah anehnya hukum kita. Iya. Asal-asal sopan. Asal sopan. Punten. Makanya gue berani sekarang bang kritik-kritik. Yang penting nanti sopan. Nanti ketika salah gue minta maaf Minta ya. maaf, sopan. Klarifikasi di Instagram selesai. Walaupun ya malu juga malu sesaat ya. Tapi tetap malu. Ada bekas luka yang nggak bisa diobatin. Gue tertarik nih sama dia, bro. Dia nih. Jadi dia tuh ngeritiknya satu partai itu aja. Enggak bang, lu jangan ngegiring ke sana dong. Siapa tahu kan nanti gue gue dapat komen kan. Tapi itu job dari dia kan nggak apa-apa juga gue mati-mati. Nanti gue tanya ya, Iya. sama yang ada di daerah ya. Siap. Undang ini nih pak, kenapa emangnya? Dia ngeledekin kita aja pak. Dia ngeledekin kita aja pak. Beres stand up di seruduk gue. Tuh kan makin spesifik lu kasih tahu binatang ya. Di seruduk kan banyak bang orang yang bisa nyeruduk banyak. Singa ya. Banyak yang bisa nyeruduk. Kerbau bisa kan, kerbau bisa nyeruduk. Bisa banyak. Ih, jangan stigma ke satu binatang dong. Iya ya, burung Garuda juga bisa ngeruduk kan? Bisa, burung onta. Lari kan cepet dari onta. Cuma kan emang belum ada yang pakai logo pakai onta aja. Nanti dibilang karak-karaban lagi. Oh iya. Ntar bobo agama lagi kan. Burung onta. Ini nih, kalau ngomongin ketawa siang bolong nih. Ini kita lagi siang-siang guys, karena dia jam 4 mau balik.
Emang susah artis nih. Ji, nggak gitu bang. Gue males sama Transformer, gue sayang sama Transformer di kendaraan di Serang tuh. Berarti kita take ini tanggal berapa sih? Hari apa nih? Hari Minggu, Senin atau Selasa tayang nih. tanggal 8. Lu tanggal berapa main? Sabtu 14-nya. 14 ya. Sabtu 14. Mudah-mudahan pecah lah ya. Amin. Mudah-mudahan pecah, mudah-mudahan nggak jangkrik bos. Iya. Gitu ya. Niatnya kan di sini promo ya. Promo Cuma lo. udah sold out. Iya. Ngapain promo di sini udah sold out, men. Militan bahasa saya gue, Bang. Militer ya. Atau di Pemira gue bisa ngalahin 1000 masa FK, masa cuma puluhan nggak bisa beli tiket. Sombong anjing. Belajar dari lu, gua politiknya belajar dari lu. Emang paling susah berkoalisi dengan Saung Tani. Gue jemput lagi anjing. Disensor kasih bang, Saung Tatet. Oh nggak apa-apa. Saung Tani Institut. Mantap Saung Tani, Hokage. Esa. One thing one to next ya. Tapi akhirnya nanti nggak ada yang tahu kan, takutnya lu ngejilat udah sendiri tiba-tiba ya lu bertahan di guru terus nanti gimana tuh? Bertahan di guru terus. Akhirnya ya garis takdir lu diizinkan tuh jadi guru, gimana tuh nanti? Ya nggak jadi soal, tapi kan gue punya patron sendiri, guru yang mau gue ciptakan untuk gue pribadi itu yang seperti apa. Lebih gede gaji mana? Gaji guru apa gaji komika? Stand up Ya? stand up jelas. Kan stand up nggak sebulan ada. Itu kekurangannya. Tapi sekalinya ada itu bisa nge-cover 1 bulan gaji. Oh. Itu. Makanya Mahal dulu dia. gue ngajar di SMP tuh, gue ngajar di SMP, kita sebut nominal aja ya. Gue sistem kontrak gue di SMP itu 150.000 sehari sepertemuan. Jadi kalau gue nggak ada per jam mataku apa nggak ada, pelajaran nggak ada ya? nggak ada. Per hari gue masuk itu 150.000. Nah gue dulu pas di SMP tuh sering izin ngambil job, karena lebih gede lah anjing. Gue cuma 15 menit stand up udah bisa nge-cover 1 bulan gaji, 15 menit doang. Kan gitu. Dulu gue ambil stand up, ya kan? Iya benar. Yang akhirnya gue gak diperpanjang kontrak sama SMP itu. Aduh. Makanya tadi gue bilang guru sampingan doang bang. Tujuan gue tetap di entertainer. Nah yang di sini Jadi, rada gede gajinya, yang di sekarang lo ini. Yang sekarang dibilang gede ya, gaji guru mana sih yang gede bang? Iya sih. Nggak ada bang. Guru honor mah gak ada yang gede Nggak ada sih. yang gede gaji guru gede. Dia tetap hitung-hitungan mata apa? Jam, Jam. gue hitungan jam. Sekalipun dia statusnya P3 atau PNS, ya gue rasa masih kalah sama buruh pabrik. Iya jelas dong. Jelas kan. Makanya gue tuh kadang suka iri bang, ini yang pengen gue sampein nanti di Factory juga. Buruh itu kan punya wadah perjuangan, serikat buruh. Kan ada PGRI. Ya kan masalahnya berjuang apa enggak PGRI-nya? Wih, nih. Ya kan? Gue nggak pernah ngerasain, jujur gue nggak pernah ngerasain. Ini akan gue bahas nih PGRI ya. Gue nggak pernah ngerasain hadirnya PGRI terhadap kesejahteraan guru. Oke, mungkin dia nggak ada Lu pelatihan. menembak PGRI pusat apa PGRI daerah nih? PGRI Rwanda, Persatuan Guru Rwanda Institut. Lu mah jangan diserempetin ke pemerintah terus. Pak Nadiem. Rwanda, gua Pak Rwanda. Nadiem nggak sih? Masih Pak Nadiem kan? Masih Pak Nadiem nih. Tergantung, kalau di Indonesia Pak Nadiem, di Rwanda enggak Pak Nadiem. Sadio Mane. Sadio Mane. Enggak, gua nggak bahas pemerintah Indonesia. Baik-baik Indonesia. Di hari kebalikan. SpongeBob dong. SpongeBob. Ada itu. Makanya gue nyaranin kalau misalnya PGRI nggak fungsi-fungsi amat, bubarin dah. Bubarin ya. Bubarin, jadi partai. Waduh. Partai Guru Rwanda. Ya itu jadi Repot partai. nih. Di partai gua. Ini mah Biar dendam. kita megang sistem, baru kita bisa ngerubah sistem kan bang. Pandu nih. Dendam pribadi nih. Gimana kita bisa ngerubah sistem bang kalau kita nggak megang sistem? Kenapa lo nggak bikin sekolah? Modalnya mana bos? Oh iya ya. Kan ada dari awal tuh urunan yayasan tuh bisa kan kali. Apanya? Lo ngimpun orang-orang, bikin satu sekolah, bikin satu yayasan, susah ya? Ya sponsor kalau ada yang mau masuk ayo. Gue bikin sekolah besok, gue bikin sekolah besok. Sponsor kalau ada yang modalin ayo, gue siap Karena kan? pendidikan itu bisnis bro. Betul, Yayasan mana sekarang yang nggak ini? betul. Ujung-ujungnya bisnis semua. Makanya kan dari dulu yang senior-senior kita ada kan komersialisasi pendidikan salah Iya satunya. sih. Ya kan? Pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok itu bisnis, nggak akan pernah habis. Susah lagi mutus mata rantainya. Susah.
mau dilawak-lawakin juga gitu-gitu aja mereka paling ketawa. Makanya tadi PGRI jadi Partai ya. nyalonin kita presiden, menang. Waduh, repot nih. Basis masanya bang, lu lihat aja dia pasti punya keluarga, kantong suara. Kantong suara sih. Tuh, Hampir seimbang dengan buruh dia. hampir seimbang jadi partai kita bos. PGRI yuk, gue siap jadi caleg. Dari PGRI. Anjing caleg lagi. Terang-terangan sih anjing. Standing ini terang-terangan boy. Siap lah. 2024 nih bentar lagi nih. Siap lah. Silakan Pak. Kalau gue diusung sama PGRI gue siap. PDI Perjuangan boleh masuk nih. Waduh. Langsung sebut nama aja lah. Masih aja promo udah tau tiba-tiba lagi turun. Aduh. Emang masih ada yang percaya bang? Kepercayaan itu, wih, jadi gue Oh iya, siap. Kalau kayak ini ngomongnya soal gue caleg. Siap. Jadi emang harus berpartai, bro. Kalau nggak berpartai kita nggak bisa. Karena partai adalah wadah. Betul. Sama kayak lu melawak, berkomedi, berkomika kan di stand up. Betul. Itu Makanya kan gue nunggu PGRI partai. susah, sulit. Berarti guru lu akan begitu-begitu aja. Hanya batasan yang mungkin sampingan bener ya. Sampingan. Aslinya komika. Hasilnya komika. Tapi walaupun nggak naik tapi masih ada ini harapan untuk naik ke Suca Cuci. Masih lah. Masih Uniknya dunia entertain tuh nggak terpatok mentok sama usia. Oh. Lintas P3 kan usia, juga nggak ada P3 kan sampai lintas usia, lintas profesi itu nggak terpatok entertainer itu. nggak terpatok ya. Banyak kok komika-komika yang latar belakangnya polisi, TNI, Banyak. dosen, Satpam banyak. siapa tuh? Aduh, di Cingabdel tuh Satpam siapa tuh? Rio Matubun. Nah iya Rio tuh. Matubun. Kemarin ada ya di ini loh di Dia kan ngomong dia. juara suci dia bang. Oh. Suci season lalu 9. Itu kan makanya stand up comedy itu sudah banyak mengubah nasib seseorang. Dan gue lagi bertaruh di sana. Dan lu nggak tahu sebenarnya lu bakal up atau stuck. Kalau down kan nggak mungkin, karena kan masih sekelas lu mah ibarat kata masih ada lah job-job yang di mana-mana kan. Ini kan paling tinggal tunggu pertarungan itu, lu akan terus menanjak atau lu akan tetap stuck. Menurut lo? Ya gue sedang berproses up lah. Up ya. Up lah. Sejauh ini lu ngerasa diri lu udah up? Sedang Dengan lo mengadakan special fake teacher, salah satunya lo naik nih pelan-pelan. salah satunya apalagi kita udah kerjasama sama Komika Media yang itu pusat informasi berita tentang dunia stand up komedi Indonesia, tentang dunia komedi Indonesia. Itu kan dengan kita kerjasama dan kemarin pamfletnya udah di up juga. Ya kurang lebih banyak ada mata yang udah tertuju ke Serang lagi. Tuh, karena kita ngeproses rebuilding pasca almarhum Gaby ini emang agak sulit. Jadi pasca Gaby di nasional agak terputus tuh jalan kita ke nasional. Agak terputus tapi sejarah itu nggak hilang menurut gue. Nggak hilang, betul nggak hilang. Cuman kan untuk minimal menyamai atau bahkan melampaui itu kita proses kerja keras lagi karena nggak ada jembatan lagi bang. Lo berarti PR-nya. Iya, makanya sedang berjuang buat gua pribadi dan komunitas juga. Oh berarti lo ngebawa pundak-pundak yang lain ya? Di samping pundak lo sendiri kan? Terlalu arogan katanya. Gue pikir emang itu harus jadi tanggung jawab besar loh. Lo sebagai senior mungkin kan? Untuk bisa ngebawa nama baik itu menurut Iya. gua. Cuma kan lagi-lagi tadi yang namanya tunggal itu punya pribadi masing-masing. Iya Semua sih. orang tuh punya kesempatan yang sama. Iya. Gue bahkan misalnya dalam satu kompetisi yang sama anak-anak Serang ikutan, gue bisa jadi kalah. Oh. Gue jadi kalah. Gue nggak ada garansi gue selalu menang atas teman-teman stand up Indo Serang yang lain. Karena kan tadi kalau gue malas nulis sedangkan dia si A berprogres lebih baik, ya pasti dia akan muncul lagi gitu tuh. Itu fairnya dunia komedi kalau menurut gue. Komedi. Ada komedi yang nggak ditulis, artinya nggak ada ini nih materi. Tiba-tiba yang nggak ditulis. Tiba-tiba lagi begini, tiba-tiba muncul aja komedi materinya itu. Kan kalau di beberapa acara tuh, ayo dong lu ini gua tanpa harus nulis.
Susah ya? roasting kayaknya. gitu. Iya. Itu kan apa ya? Jam terbang. Jam terbang ya. Jam terbang semakin lama. Kita sebut aja Kiki Saputri waktu itu kan pernah di salah satu acara, akhirnya dia nggak bisa ngerosting itu gara-gara gak ada materi, nggak nyiapin materi. Emang itu nyata ya? Nyata. Jadi Karena mungkin memang ketika dia diminta untuk roasting si A, emang lagi nggak punya keresahan tentang si A, gitu. Emang berangkatnya bakalan itu dari keresahan dulu, kita punya keresahan tentang si A. Nggak ujuk-ujuk kita ngomongin. Ya kalau ngeledek doang bisa lah, semua orang juga. Yeah. Cuman kan ada lucunya itu yang belum tentu semua orang bisa. Nah, bisa sebenarnya tergantung jam terbang juga. Gitu. Ya kayak lu di tongkrongan lah. Spontan gitu kan nggak sehari 2 hari kan. Enggak. Ada proses. bertahun-tahun Bertahun-tahun ada proses. yang ngecekin dia tuh Iya. kan, nggak cuma sebentar doang. Tapi pada saat spontan juga kadang nggak lucu bro, itu tuh bingungnya. Karena nggak disiapin. Lu garing anjing katanya. Tapi kalau spontan kadang ada nggak lucunya. Yang disiapkan aja ada kemungkinan gak lucu, apalagi yang spontan. Iya. Lebih besar peluangnya. Materi itu kira-kira 1 lembar, 2 lembar apa gimana? Materi Kalau gua nulis materi stand up tergantung durasi. 12 menit. Kalau 12 menit, ya kalau 12 menit secara kalau kita nulis kata per kata ya bisa 1 lembar lebih. 1 lembar lebih. Cuma kalau gue pribadi adalah orang yang penting gue tahu poinnya aja, poinnya, sisanya akan gue improve, penyampaian akan gue improve. Yang penting gue tahu tujuan gue kemana, ini poinnya, di sisanya di panggung aja gue sampaikan. Menurut lo dalam 1 jam nanti lo berkomedi, menyampaikan materi-materi lo, mungkin nggak ada celah nanti lo untuk lupa? Enggak, Kenapa? karena kan gue metodenya metode presentasi. Oh. Jadi gue presentasikan tuh layaknya guru bang, Metode poin-poin. guru ya. Iya, Oh. itu emang cara contek yang elegan. Elegan. Menipu semua orang. Padahal dia udah tahu emang itu cara gua. Emang itu ya gue. Jadi gue akan nampilin presentasi gue, slide gue akan bahas pendidikan. Oke, pendidikan ada poin A, B, C. Yaudah yang penting gue tahu poinnya, sisanya akan gue sampaikan apa yang gue udah setting di kepala. Itu. Bisaan ya. Iya dong. Kan gua mikir 1 jam anjing orang disuruh ngomong. Iya. Gitu kan. Lagian kan ini kontes melucu bang, bukan kontes menghafal. Iya ya. Iya kan? Takutnya kan ada anjing, harusnya tadi gua ngomong ini nih pada saat komedi ternyata Oh lupa itu, gitu. ya itu sering banget kalau gue perform. Itu sering banget. Sering kan? Sering gue perform. Ah nanti kan nggak menutup kemungkinan pada saat nanti lo tampil Tapi kan spesial. tadi yang gue bilang, Iya ya. gue siasati dengan gue presentasi. Selain lo siapa lagi tuh yang udah pernah spesial? Plan B Bambi. maksudnya spesial. Spesial. Bambi, setahu gue ya. Sisanya gue nggak tahu karena gue baru gabung di stand up Indonesia 2018. Kalau secara umur? 2018, Secara umur stand up Indo sekarang udah berapa? stand up Indo sekarang itu salah satu komunitas tertua Di pusat. Oh. Kita September kalau nggak salah. Kita September 2011, pusat itu Juli 2011. Jadi pusat dulu muncul, daerah menjamur, dan Serang itu salah satu pionir yang muncul ke pusat. Ada daerah dulu namanya BSC, Stand Up Indo Banten Serang Cilegon. Sebelum sekarang pecah udah punya teritorial masing-masing. Oh, Nixon itu salah satunya ya. Nixon penggagas. Dulu Nixon ada Adam Datau, ada namanya Raffi, kalau nggak salah yang gue dengar itu. Akhirnya memutuskan bikin teritorial sendiri, Cilegon dengan Cilegonnya ya udah. Akhirnya BSC berubah jadi stand up Serang. Karena Stand up Cilegon ada. Stand up Indo Cilegon ada. Rangkas? Rangkas ada, Pandeglang ada, semua Banten ada dong. Oh, Termasuk Tangsel ada. Walaupun- Tangsel aja ada Tangsel, ada Tangkot. Tangkut dia jatuhnya ke kecamatan setelah pindah Ciputat. Oh, yang Teluk Naga teh ya? Teluk Naga masuk Oh, mana? Teluk Naga nggak ada dia masuknya pasti ke kota Tangerang atau Kapdang. Oh. Kapdang, kota Tangerang, Tangsel. Di Tangerang juga banyak. Ciputat, saya pindah Ciputat, saya pindah Pamulang. Oh iya tuh. Ciputat sama Pamulang kadang suka disebutin sendiri dia Iya. tempat Tangerang. Iya. Udah punya teritorial masing-masing. Gak menutup kemungkinan saya pindah Serang nanti ke depannya
punya otonomi daerah masing-masing juga kan, pemekaran juga kan. Serang Timur, Serang Barat. Iya. Karena tadi ngerasa nggak keakomodir mungkin kan, akhirnya dia berkembang stand up kapser mungkin ada, stand up Indo tak-takan mungkin. Wih. Iya kan? Apalagi stand up Indo ya. Jawilan kan. Berkecamatan dong ya. Iya. Emang agak kurang fair juga bang kalau misalnya kita satu daerah tuh. Kasihan yang daerah-daerah kalau mau sekedar open mic aja dia butuh jarak tempuh yang lumayan kan. Dan gua nggak pernah menutup diri. Nah itu tujuan gua, kawan-kawan bisa open mic di sini bro. Kolaborasi kita anak-anak stand up yang memang nggak ada waktu untuk nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, nggak ada kegiatan, bisa stand up di sini. Itu niat gua. Terlepas dari nanti materinya, materi hidup, materi cinta, politik. Bebas, tapi kalau gue mah politik lah kayak gitu tuh. Ada segmentasinya ya? Ada segmentasinya, ada pasarnya. Karena kan tembakannya ke sana. Siap. Ketua Stand Up Indo Serang bisa kali nanti diundang ya. Bisa. Bro, ketua nanti hadir di sini Bisa. kita ngobrol Stand Up Indo banyak. Serang pengangguran kok. Pengangguran ya. Pengangguran bisa. Kurang ajar nih. Bisa. Tapi gue selama gue fokus ke politik belum ada partai yang undang bang. Belum ada partai yang undang. Kaji Badri nanti undang dari Mas Badri. P3 ya. Ketiga. Lo mau roasting Kaji Badri gak? Haji Badri yang ini ya. Waktu wali kota Serang. Tulung weh. Tulung weh. Ya, boleh. Tulung weh. Iya, apalagi Pak Haji Badri saya lihat lagi safari politiknya kenceng banget. Bisa aja Pandu. Gas. Bisa kali tulung weh. Bisa Pak Haji Badri. Ngangkat Bisa. Pak. Saya punya basis massa, tenang. Anjing. Udah nih. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, nyalakan notifikasinya, like, comment, share. Jadi gua tuh ada niatan bro, kayak kita ngerosting nanti pejabat, Boleh bang? ngerosting kepala dinas, kan gitu kan? Boleh. Kalau nggak kita mulai, kapan lagi? Gitu tuh. Cuman kan katanya nanti lah bang kita obrolin katanya. Makanya gue tanya sama lu, udah belum sih? Udah ada obrolan belum? Udah ya. Udah obrolan. Nanti habis ini kita obrolin lagi di belakang. Ntar kalian tahu lagi isinya. Iya, gue belum ada kesempatan nih ngerosting pemerintah daerah ini, belum ada. Karena Jabat, ya? belum ada panggungnya, selain panggung yang diciptakan pribadi ya. Iya. Belum ada. Untuk lo kayaknya menarik kalau ngerosting Haji Subadri Usuluddin. Ya. Ntar nanti gua sampein ke Haji Badri. Ya kurang lebih karena gue ngikutin juga kegiatannya bang, karena gue nggak nge-follow Instagramnya, tapi gue kontak WhatsApp sama ya ajudannya lah ya, kayak Kok bisa lo punya? kan Bang Awe Adi Wiguna itu kan wasit Serang, wasit itu. nasional kan. Bang Wahyu Gunawan bahasa Indonesia, ya kan. Teman-teman gue si Gandara kan itu circle-nya Pak Haji Badri, makanya gue sering Pak Haji Badri hobi main bola, kagum sukanya main bola, terus ke acara-acara keagamaan gitu kan. Makanya gue sedikit banyaknya mengikuti juga kegiatan Pak Haji. Beda sama Pak Wali Kotanya. Siap. Lu niatnya mau ngapain nih? Maksud tujuan lo omongan lu mau ngapain? Gua harus paham dulu nih. Mau ngerosting, mau nge-iniin apa gimana nih? Buat by request. By request ya? By request. Karena lu gak ngomong. Gue dipaksa untuk ngikutin alur lo, gue ikutin. Nanti gue salah kan repot gue nih. By request. Siapapun bisa. Mau sesi roasting hayu, mau sesi membanggakan program kerja bisa. Bisa, gua tenang, gua by request, gua tenang. Gas, ngeng. Apalagi 2024 kan generasi milenial suaranya gede ya kan? Gede ya. Gede. Udah banyak banget nih lulusan SMA yang punya KTP baru ya. Banyak, gitu. Kan dia lebih tertarik dengerin Apa tuh? muatan politik yang dikemas dalam komedi daripada kita seminar begitu. Serius kan? ya? Serius begitu. Enggak generasi milenial banget yang gitu mah.
komedi entertainer. Masuk dulu. Pastikan. Masuk dulu. Iya masuk, makanya gue tuh sebenarnya kemarin buka sponsor itu ya kalau ada yang mau speech sebelum gue perform, gue boleh. Asal masuk anggarannya. Iya, 2024 tuh speech dulu ada bahasa Selasa 78 orang. Ya kan gue sudah mewakili JPAF. Oh, Kan siap. titiknya dari JPAF nanti ke Haji Badri. Oh, boleh, siap. Gue masih buka sponsor sih, pengecualian udah itu. Anjing. Pak Haji Padi kalau mau speech dulu sebelum gue perform boleh banget. Gue siapin panggung 8 orang. Punya KTP semua itu, tenang. Punya KTP semua, tenang, gue jamin. Calon gubernur. Wih, siap. Ada dua pilihannya. Wih, jadi bahas politik kan. Nggak apa-apa kan ini emang patron politik bukan calon. Ada dua niatannya. Satu, Calon wali kota. Wakil sama wali kota nanti pada saat ini beda ya. ya Kan sekarang wakil pasti naik dong. betul. Yang kedua ya gubernur. Oh, tujuan Pak Haji Badri. Haji Badri. Terlepas Tembakannya. nanti dari gubernur atau wakil gubernur dulu. Kita kan gak ada yang tahu ya. Yang namanya orang kan banyak faktor lah. Betul. Cuma ya itu. Rame berarti nanti pilgub nanti ya. Oh, rame dong. Saya Rame. kerja di sana. Rame ya. Rame. Saya Pak WH berjuang di sana. Pak WH nggak mungkin gak nyalon dong. Oh, nyalon. Nggak mungkin. Pak Andika mana iya? Oh, saya mendukung Andika Jurumi. Nggak mungkin dong. Udah ada DNA kepemimpinan di Pak Andika kan. Anjing banget. Udah DNA kepemimpinan loh. Ini bukan cerpol dibikin cerpol apa? Iya. Kurang ajar, ngos-ngosan dibikin cerpol. Iya. Gimana kayak keluarga itu? Contoh dong mama kamu gitu kan nyalon. Masa kamu enggak kan pasti ada gitu kan sama kayak PNS bang. Iya, bener. Iya kan. Bapak kamu PNS masa kamu nggak PNS kan gitu bang. Gue tuh pengen lawan komedi agak susah. Dia menguasain materi komedi soalnya gue. Aduh, tapi yang jelas ya, gue sih requestnya lo ngerosting Haji Badri. Siap. Jadi nanti siapin tuh tim-tim lo tuh. Gue siap. Siapa yang roasting Pak Saprudin, siapa yang roasting ini, gitu. Siap. Pak Haji Badri siap, tinggal ditunggu aja undangan. Gue bisa ganti Fakti jadi stand up tulung gue bisa. Anjing. Bisa gue. Jilat terus tuh. Yang penting anggarannya masuk pak. Jilat Aman. tuh, jilat terus tuh, jilat terus tuh, ngeng, jilat terus tuh. Pas ini tayang langsung share link kan bang. Langsung share link kan. Di PC aja kan kalau abang mah. Di PC aja. Gak usah lewat ajudan. Ya gua ke rumahnya langsung masuk ke ruang tamu. Langsung percaya gua. Ngapain harus ke ajudannya? Iya percaya gua. Makanya gua sebuah pamatan ini. Membuka jalan di daerah. Kan gua udah bilang sama lu, Du, roasting nanti ke Haji Badri. Kan gua udah bilang. Siap. Gua gak akan pernah menutup siapapun. Termasuk support lu aja gua bilang langsung support. Padahal gak dari lu gua dapat acara, dari orang lain kan. Siap. Langsung gua WA dia. Du, gua bantu lu. Siap. Tuh itu kalau gua Konkret memang. konkret memang Konkret. bisa aja anjing. Gak habis jambu ya bahasanya. Gak habis jambu. Weh, dari sejarah track record gua nggak pernah minta jamu. Du. Betul. Ya. Abang tau apa sih MPM dulu ya? MPM, betul, MPM. Kan Posnya gede banget soalnya. kan mau jadi presma gua salah satu kekurangannya adalah beragama Katolik. Iya. Itu doang. Susah, Coba gua masuk Islam syahadat sebentar kan balik lagi gua Katolik. Gelap kan lu. Gelap lu. Jadi gua presma. Sorry, Aduh. lawakan itu lawakan. Dulu lawakan gitu ya bang ya. Kan dulu kan ada organisasi yang Lu mau baik. jadi presma aja, Put? Iya. Kan lu Katolik. Oh, anjing, iya ya kata gua. Iya. Bisa gak sih syahadat sebentar balik lagi? Anjing lu kata. Dulu kan kita masih dikuasain sama organisasi tertentu ya. Iya. Yang dia nyalonin ini aja udah bisa jadi presma ya. Cuma kan sekarang Bukan ini, Ge. Ini. oh ini tetap Ini. bisa jadi Ini presma. mah terlalu gede, Gede terlalu ini ya. banyak ini. Bisa jadi presma. Tapi sekarang udah patah bang. Pemilihan kemarin aja patah sama koalisi umat patah kemarin. Songong sih. Iya, koalisi umat patah kemarin. Bisa aja. Song tadi kemarin pemilihan. Hah? Ya ke situ lah. Kalah sama koalisi kiri tuh kan. Tapi seniornya mau gua undang nih. Undang. Ini seniornya mau gua undang. Siap. Bang Iya, coba. Pami. Oh, Pak Mantan Presma. Pami FKIP lo. Presma. Iya. Itu gua maba dia Presma. Ketua PKS muda. Iya, itu gua gua maba Presma. Itu lucu loh. Jadi kita ketemu di Indomaret Ciracas, ngobrol sama adik-adik lu stand up Indo, ketua stand up Indo. Oh, ada dia.
Woi, ayo Pras, ngapain? Dia beli kebab, ternyata dia rumahnya di sini. Pom bensin, belok sedikit ada di situ. Apa ya Pras? Biasa beli kebab. Oh, ini Pras kenalin anak-anak stand up. Oh iya. Masih di PKS masih. Dia ngajak Oh, kawan-kawan ngajak. stand up nanti katanya ada. Udah nih. Jangan lupa guys, dukung terus YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Subscribe, tekan lonceng, nyalakan notifikasinya, like, comment, share. Kegiatan PKS. Iya. Nggak tahu udah tuker nomor apa belum? Iya. Apalagi apa? Partai-partai lagi branding milenial soalnya, Pak. Oh gitu. Lagi branding milenial. Apalagi yang kenceng itu ya. Kayaknya cocok deh lu masuk PKS. Lu mah kan bukan anti pemerintah hari ini. Berarti kan golongannya iya, PAN, posisi Demokrat. Gerindra, PAN udah ini kan. PKS. PAN udah masuk kolam istana. Nggak tahu ya gue mah. PAN udah masuk, Bang. Kan dia mendukung Udah masuk ya? 3 periode. Lu berani nyebut nama partai si anjing. Lu yang pancing tadi, Bang. Gua satu tapi lu Lu yang pancing tadi. Lu yang mention PAN lu. Lu yang mention PAN milenial tadi katanya. Yang masih kok oposisi itu cuma PKS Demokrat. Ya nggak apa-apa lah kalau konten ini nanti diributin ya. Enggak apa-apa. Kali ini minta maaf kan. Minta maaf, siap minta maaf. Gak perlu jauh-jauh ke sono, minta maaf di sini aja. Sini aja, di sini ya. Minta maaf. Lu apa gue yang minta maaf berarti? Yang tuan rumah lah ya. Kita makan bintang tamu. Ya salah dong gue berarti. Tenang lah Bang Jeffrey, kekuatan di daerah udah gak perlu diragukan gua mah. Bu edan. Daerah. Kayak gue punya nyawa 9 kayak kucing. Gak salah gue undang Pandu ke sini. Ternyata gue terhibur loh. Ini belum spesialnya aja fake, udah nge-fake banget ya nih. Dosen ada lu undang dosen? Gak ada Bang. Senior Karena angkatan gua ngeliat dosen-dosen gua tuh dosen-dosen kolot, bukan dosen-dosen yang siap menerima Enggak. jokes ini. senior FKIP siapa yang undang-undang? Angkatan gua atau di atas gua? Lu dulu gua Bang. 12. 12 nggak ada. 11, 10. Nggak ada, kayaknya paling tua itu 2013 ya, yang gua kenal ya. Nggak tahu kalau pas hadir di nonton kan yang ngurus tiket bukan gua, jadi gua nggak tahu siapa pembelinya. Tahu gua. 2013 siapa? Di daerah tapi lu nggak akan kenal, cewek Esa. Di bawah itu mah ya. Bawah. Bang Wahyu datang, Bang Wahyu, tahu kan Bang Wahyu? 2012 Wahyu Arif. Wahyu Arif, LMND. Oh. Kenapa dia bisa hadir? Karena emang senior gua aja. Oh. Nah, Berarti lu mataharinya dia ya? banyak gua nggak nyebutin dia matahari ya, karena gua posisinya sekarang pun udah jadi matahari. Anjing. Soalnya niat gua nggak tertuju ke sana, tapi gua langsung dia tahu bagaimana menyombongkan dirinya, bro. Anjing. Banyak matahari Bang. Banyak, Kan ya? namanya matahari kan ada proses terbenamnya. Iya. Muncul matahari baru itu. Dinamika di organisasi. Oh berarti lo bisa menyebut diri lo Hokage hari ini? Ya bisa lah ya. Anjing, bisa lah ya. Bisa lah ya. Cuman tetap kalau konsul tetap ke matahari lama. Matahari lama ya, Lama. yang ada di sana ya. Iya, tetap kita respect hierarki stratanya tetap ada. Tetap ada. ada. Bisa aja lo, Duk. Tadi lo naik-naikin diri lo. Bercanda Bang Gio tetap patron saya Bang Gio. Anan sorry. Sorry. Kenal dong. Kenal lo, Ropi kan diundang kemarin di podcast ini juga. Oh, iya. Tapi dia bicara SMK Jaya Buana. Oh, sampai gimana? Dia jadi tangan kanan sekarang. Ring 1. Ring 1 loh. Ring 1. Orang mau belum gajian, dia mau udah gajian duluan. Marah. Pik, dengerin Pik. Hah? Gua kartu enggak boleh. Menarik memang ya. Udah panjang ya? Ada sejam udah. Lebih. Udah itu aja guys lah. Terlalu panjang nanti repot urusannya. Repot ya cutnya kan? Repot ya cutnya. Ini dari sejam di cut cuma 15 menit itu yang aman. Enggak lah, jam aja. Saya mah takut. Jadi itu aja guys obrolan kita nih panjang lebar dengan Pandu Pangestu.
mantan ketua stand up Indo ya, yang juga Serang. nanti stand up Indo Serang harus disebut ya. Iya, karena stand up Indo Pusat masih ada Pak Ajis. Oh masih aja. Kan dia presiden, lu mah ketua ke, beda. Iya, tapi kan kalau lu bicara stand up Indo doang, orang iya. udah berpikirnya pusat. Oke, anjing. Ketua stand up Indo Serang, mantan ketua stand up Indo Serang nih, Pandu Pangestu, dan mudah-mudahan spesialnya lancar ya. Amin. Pada saat berkomedi, berlawak, berkomika dan segala macam materinya bagus, keren dan nggak garing tentunya. Amin. Pimpindo dulu nggak? Gitu aja guys, sampai ketemu lagi. Pimpin orang mayoritas nggak apa-apa. Gak apa-apa yuk. Thank you Bang. Gitu aja guys. Iya, udah. Thank you juga buat lo udah hadir. Mudah-mudahan kita tetap jalin ya. Siap. Silaturahmi sama Siap. stand up Indo Serang yang lain. Ntar kita bikin acaranya harus jalan nih bro. Gitu aja. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap terus nonton YouTube ini nih. Ini baru lagi bro. Baru lagi. Emang sebelumnya apa? Maksudnya baru konten lagi Oh, setelah baru sekian konten lama. lagi. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan konten-konten kita. Sampai ketemu lagi. See you next time. Jangan lupa bahagia. Mantap.